Dan untuk membahas terkait dengan cuaca buruk yang tengah melanda sebagian wilayah tanah air, sudah bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bu Rita. Selamat malam Mas, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRIN menyatakan besok ini berpotensi terjadi hujan ekstrim hingga badai dahsyat. Penjelasan detailnya dari BMKG seperti apa Bu? Jadi seperti yang telah disampaikan dalam peringatan dini yang pertama, tanggal 21 Desember, diulangi dalam rakor dengan beberapa pihak terkait dan Menteri Perhubungan 3 hari yang lalu, dan diulangi lagi hari ini Selasa 27 Desember siang tadi. Situasinya masih sama seperti yang disampaikan tanggal 21 Desember, yaitu potensi cuaca ekstrim, yaitu cuaca hujan ekstrim disertai angin kencang dan dapat disertai kilat petir di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi kondisinya kurang lebih sama. Istilahnya adalah cuaca ekstrim, khususnya hujan ekstrim. Nah, badai itu adalah istilah khusus, terminologi khusus untuk ini suatu terminologi bagian hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terkait dengan siklon. Jadi ada pusaran yang memutar dengan siklon. Jadi ada gerak memutar, kecepatan tinggi, anginnya kencang, dan kecepatan anginnya ini bisa mencapai 64 knots. Jadi sangat kencang. Dan itu daerah tropis sangat jarang. Biasanya di samudra. Baik, berarti memang potensi ataupun prediksi untuk besok itu adalah cuaca ekstrim seperti hujan yang disertai dengan angin kencang, hujan ekstrim disertai dengan angin kencang dan juga petir begitu ya Bu ya. Tadi disampaikan beberapa wilayah untuk DKI Jakarta sendiri atau Jabodetabek, wilayah mana saja yang perlu diwaspadai? Apakah di pesisir pantai atau semua wilayah akan rata begitu? Terutama ini hampir merata ya, dan sebetulnya yang perlu lebih diwaspadai justru yang kami sampaikan peringatan dini sejak tanggal 21 itu di Laut Jawa, di pesisir Laut Jawa. Itu selain gelombang tinggi, angin kencang, arus kuat, juga banjir rob. Ini kami sampaikan tanggal 21 Desember yang lalu bisa berlangsung sampai 1 Januari. Makanya terjadi di Karimun Jawa, di Jawa Tengah ya. Jadi sekarang Laut Jawa itu sejak sekitar 5 hari yang lalu memang sedang mengalami kondisi seperti itu. Jadi sesuai dengan prediksi. Demikian. Utara Laut Jawa ya, tidak hanya cuaca ekstrim seperti hujan kencang, namun juga ada potensi angin kencang dan juga gelombang tinggi begitu yang menyebabkan rob. Kemudian antisipasi yang dilakukan oleh BMKG seperti apa Bu? Jadi kami sejak tanggal 25 Desember ini berkoordinasi dengan BNPB, dengan BRIN juga. Kemudian dengan TNI Angkatan Udara menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Jadi untuk mengurai awan-awan hujan yang sudah terbentuk, ini terutama di laut ya, di Laut Jawa tadi atau di bagian selatan Pulau Jawa, agar tidak masuk berkembang menjadi awan yang tebal dan turun sebagai hujan ekstrim, sehingga sebelum berkembang itu kita hujankan biar sedikit-sedikit turunnya. Dan itu sehingga sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah habis. Itu sudah dilakukan? Sedang berproses sejak tanggal 25. Iya. Dan sudah memberikan kalau ditanya efektif atau tidak? Alhamdulillah ini kan kami melihat
menjadi tidak selebat yang dikhawatirkan ya. Masih ada hujan tapi kan tidak mengerikan gitu. Maksudnya tidak selebat yang dikirakan. Tidak selebat jika tidak dilakukan antisipasi begitu ya? Iya. Jadi maksudnya mengurangi ya. Namun sekali lagi prediksinya bukan badai memang. Kalau badai TNC tidak sanggup. Jadi kalau sudah mengatakan badai, itu TNI tidak akan sanggup untuk menembus badai itu lalu memaksa turun sebagai hujan lebih cepat gitu. Itu tidak akan berani. Tidak bisa melakukan modifikasi cuaca begitu ya Bu ya? Kalau sudah dinyatakan badai. Iya. Demikian. Kemudian Bu, jadi yang ingin ditegaskan atau ingin saya highlight berarti memang besok itu memang bukan potensi terjadi badai, tapi potensi terjadi cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai dengan angin kencang dan juga petir begitu ya Bu ya? Ya, sebagaimana yang diprediksi BMKG sejak 21 Desember. Jadi prediksinya tuh 21 Desember, akan dimulai 23 Desember dan berakhir sampai 1 Januari, tidak di DKI khusus, tidak di Jabodetabek khusus, tapi di berbagai wilayah, terutama justru di Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, lalu baru Banten, DKI, Jawa Barat, demikian. Terakhir, Bu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih sehingga mereka juga tidak terlalu khawatir begitu dan punya antisipasi yang baik? Ya, jadi begini, kami itu BMKG itu kan lembaga operasional. Jadi sebetulnya metodenya sama dengan pemodelan ya, kemudian BRIN itu bagus sekali kan lembaga penelitian ya. Itu bagus juga melakukan pemodelan ya. Namun untuk menjadi operasional itu harus ada quality control-nya dulu sebelum dipublish. Kalau di lembaga operasional itu sudah ada SOP-nya. Jadi ada pemodelan sama, ada quality control. Nah, ini bedanya. QC-nya itu kalau di lembaga penelitian kan tidak. Jadi intinya kalau QC itu harus dijalankan sebelum dilepas ke publik. Dan QC ini membutuhkan peralatan yang tidak sedikit dan itu ada di lembaga operasional, sehingga agar tidak bingung kami menghimbau percayakanlah pada lembaga operasional yang sudah ditetapkan oleh negara. Yaitu BMKG ya Bu ya? BMKG. Baik. Jadi jangan terombang-ambing begitu. Baik, kita nantikan informasi-informasi terkini dan juga terupdate terkait dengan kondisi cuaca dari BMKG untuk disebarluaskan kepada masyarakat begitu. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.